Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarganya, dan yang terhormat kepada guru kita tercinta Abi Arif beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada beliau-beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah dalam segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama di dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pula kepada para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi muqaddimah berkumpulnya kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di majelis Al-Bahjah Jamblang yang penuh berkah ini, rutin setiap Ahad sore kita bersama-sama mengkaji kitab Bidayatul Hidayah bersama guru kita tercinta Abi Arif. Maka untuk itu sebelumnya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma ya Rabbana urzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa kama razaqta fabarik wa kama barakta fazid. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya satiral uyubi usturil uyub wa ya ghafiral dhunubi ighfiril dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya allamal ghuyub. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Alhamdulillah. Wahai para pecinta dan berindu Allah dan Rasulnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini membimbing kita, memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk melakukan kebaikan, kemuliaan, yaitu membaca zikir, membaca sholawat, dan kemudian sekarang adalah kita belajar ta'alum. Ini semuanya adalah kebaikan, dan kebaikan itu
tidak lain Allah berikan kepada seorang hamba agar hamba itu tahu bahwasanya dia adalah semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah kepada hambanya itu sangat banyak, inayahnya, ma'unahnya, dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu tidak akan bisa dihitung, tidak akan bisa, seorang hamba tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pun cerdas dia, tidak akan bisa menghitungnya. Dan senantiasalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba dari kebaikan-kebaikan yang mungkin ada yang disangka ataupun yang tidak disangka. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan belajar kita dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab adab dukhulil masjid. Adab dukhulil masjid ila anqal. Kita sampai kepada adab masuk masjid sampai ucapan beliau, fa idza aradta ad-dukhula ila al-masjid faqaddim rijlakal yumna. Ketika engkau ingin masuk masjid, maka dahulukan kakimu yang sebelah kanan. Wa qul, dan berdoalah, Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi. Berdoa, ya Allah, sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli, dan bukakanlah bagiku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aita fi man yunshidu dhalatan faqul la raddallahu 'alaika dhalatak. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika masuk masjid, berdoalah kepada Allah. Jangan lupa dahulukan kaki kanan, sunnah Nabi. Dahulukan kaki kanan ketika masuk, dan ketika nanti keluar, maka keluar dengan kaki kiri. Ketika masuk berdoa, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, ini diajarkan sehingga apa? Sehingga ketika masuk masjid yang dibayangkan adalah ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu macam-macam. Rahmat itu nanti ada yang berupa rezeki, baik itu ilmu, harta, umur. Nah, diberikan kebaikan di dalam apa yang dia dikerjakan sehingga pekerjaannya mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang awalnya mungkin pekerjaannya itu sangat sulit, maka ada kasih sayang Allah turun, maka kelihatan mudah nanti rasanya. Nah, banyak rahmat Allah itu macam-macam. Kalau rahmat Allah sudah turun, maka menandakan apapun yang dikerjakan oleh hamba tadi maka akan menjadi ringan. Wa mamar'ata. Dan ketika engkau melihat fil masjid, di dalam masjid, ada orang yang jual beli, maka katakanlah, la arbahallahu tijaratak, Allah tidak akan memberikanmu keuntungan di dalam jual belimu, di dalam perdaganganmu. Dan jika ada engkau melihat ada
orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka juga doalah bahwasanya Allah tidak akan mengembalikan kepadamu barangmu yang hilang. Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhalatan, itu adalah jika engkau melihat di dalam masjid itu man yanshudu, orang yang mengumumkan barang yang hilang, maka katakanlah, doalah, la raddallahu alaik dhalatak, Allah tidak akan mengembalikan kepadamu barangmu yang hilang. Nah ini. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyati. Ketika engkau masuk masjid, maka jangan duduk sehingga engkau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini. Jadi ketika sudah masuk, janganlah duduk kecuali sholat tahiyatul masjid. Jika engkau masuk kemudian ternyata ternyata ada jamaah sudah dilangsungkan, maka enggak usah tahiyat dulu, tapi langsung mengikut kepada sholat jamaah. Nah, seperti itu. Fa illam takun sallaita fi baitika rak'atil fajri fa yujzi'uka ada'uha anit tahiyyati. Nah, jika engkau ini belum sholat di rumahmu, sholat 2 fajar, maka engkau cukup bagimu mengerjakan tahiyat. Jadi begini, ketika engkau kemudian di rumahmu itu belum sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Belum sholat, ternyata engkau masuk masjid, maka sholatlah qobliyah di situ, dan itu adalah sama halnya juga mendapatkan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Seperti itu. Karena ini niatnya bisa digabung. Fa idza faragta min rak'ataini fanwil i'tikafa. Maka tatkala engkau telah selesai dari 2 rakaat, maka niatlah i'tikaf. Niatlah i'tikaf. Jangan lupa ya, orang yang masuk masjid niat i'tikaf akan mendapatkan pahala mengalir terus. Mau dia duduk, berdiri, dapat pahala i'tikaf asalkan punya wudu. Ini. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atil fajri. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang telah diucapkan, yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 2 rakaat fajar. Faqul Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdili biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qassamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan min an analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda liqa wa sabra 'inda al-qada wa manazil syuhada wa 'aisha su'ada wa nasr al-ada wa murafaqatal anbiya. Masih lanjutannya nih. Nah, dikit-dikit. Nah, ini adalah doa fajar yang biasa kita baca setelah sholat fajar, sebelum melakukan sholat subuh. Nah, ini.
Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat darimu yang akan memberikan hidayah, yang akan membimbing, berikan hidayah kepada hatiku. Ini. Kemudian wa tajma'u biha syamli, dan yang akan mengumpulkan ya segala keadaan-keadaanku, segala sifat-sifatku. Kenapa? Ini adalah rahmat. 3 rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa perbuatanku, apa kelakuanku yang jelek, apa kelakuanku yang kurang baik, yang berceceran ibaratnya, itu terkumpul. Kalau sudah terkumpul dengan rahmat, maka akan menjadi baik itu. Ucapan-ucapan atau tingkah laku. Wa talumu biha sya'thi. Kemudian adalah menjadikan baik ya, apapun yang dari perkaraku itu ada yang kurang baik. Jadi ini kelanjutan dari Syamli dama wa talum biha sya'thi. Ini adalah satu kelompok dengan nota jam'u biha Syamli. Wa taruddu biha ulfati, dan juga mengumpulkan apa? Ulfah. Ulfah itu adalah kecintaan. Di rahmat itu mudah-mudahan ya Allah, Engkau dengan rahmat itu bisa mengumpulkan segala kecintaanku. Wa tuslihu bihadini, dan membenahi agamaku. Wa tahfadzu biha ghaibi, dan dengan rahmat itu Engkau menjaga ghaibi, apa yang tidak kelihatan dariku. Maksudnya apa? Batin. Iman kan nggak kelihatan, sesuatu yang tidak kelihatan. Iman ada di hati. Ya, mudah-mudahan dengan rahmat itu Engkau menjaga imanku, Engkau menjaga hatiku, menjaga batinku. Wa tarfa'u biha syahidi, dan dengan rahmat tadi Engkau mengangkat segala apa yang ada zahir dariku, amal-amal yang zahir, baik itu sholat dan sebagainya, kan amal zahir itu semuanya. Wa tuzakki biha amali, dan membersihkan amal-amalku. Wa tubayyidu biha wajhi, dan Engkau dengan rahmat itu akan mencerahkan wajahku. Kenapa? Ini adalah ungkapan baik itu wajah di dunia maupun di akhirat. Karena kalau wajahnya itu di akhirat cerah, berarti termasuk ahli kebaikan. Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tulhimuni biha rusdi, dan akan menjadikan apa? Memperbaiki. Engkau bisa memberikan keadaanku itu adalah baik. Wa taqdili biha hajati, dan dengan rahmat itu Engkau akan mengabulkan segala hajat-hajatku. Wa ta'simunihi biha min kulli su, dan Engkau menjagaku dari segala kejelekan. Wah, ini lengkap ini doanya nih. Allahumma inni as'aluka. Jadi kejelekan itu macam-macam, ada kejelekan zahir maupun kejelekan batin. Terjaga dari dosa, dijaga oleh Allah dari melakukan perkara-perkara yang jelek atau dari gangguan-gangguan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Jadi sihir dan sebagainya. Jadi apa aja yang su itu, semuanya maknawi atau yang zahir. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu imanan daiman, iman yang selalu yubashiru qalbi, yang selalu ada dalam hatiku, iman yang kokoh di dalam hatiku, yang selalu menemani hatiku, mencampur. Kalau iman ada di hati, bercampur dengan hati, berarti iman itu sudah melekat dengan hati. Wa yakinan shadiqan, keyakinan yang sesungguhnya,
hatta a'lama, sehingga aku tidak akan mengetahui, annahu, bahwasanya apapun itu, lan yusibani, tidak akan menimpaku, tidak akan ada yang menimpaku, illa ma katabtahu alayya, kecuali apa yang telah engkau tentukan ya Allah atasku. Jadi kalau berdoa ini berarti iman dan keyakinannya itu menjadikan dia yakin tidak akan ada yang menimpaku kecuali semua itu ketentuanmu ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi sehingga yang menimpanya dia menerima musibah apapun. Karena dunia ini adalah tempat musibah. Musibah itu berupa kekurangan. Kekurangan itu macam-macam. Ada orang kurang harta. Ada orang kurang nyawa. Apa kurang nyawa itu? Meninggal. Ya kan? Kurang nggak itu? Kurang. Wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Kurang ilmu, kurang makanan. Nah, itu juga kelaparan, itu musibah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu punya keyakinan yang kokoh, punya kesungguhan kesungguhan dalam hatinya, kejujuran, punya keyakinan yang mantap, maka tidak akan ada yang menimpanya kecuali dia adalah sadar dan yakin bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lapar dia akan mengatakan, ini adalah darimu ya Allah, aku terima. Ketika sedih mungkin dia kena musibah atau macam-macam, maka yang disadari adalah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit misalkan, ingat ya Allah ini darimu. Jadi kalau orang itu nyambungnya semuanya kepada Allah, maka enak. Tapi yang susah itu kalau orang sedikit seudon. Oh sakit. Wah ini siapa yang ngirim nih? Siapa yang ngirim nih? Wah ini seudon kepada orang lain. Sakit kepala, ya tinggal minum obat sakit kepala. Nggak usah mikir macem-macem. Ya. Habis dikasih orang makanan sakit perut. Wah ini ada baca-bacaannya nih makanannya nih. Nah ini seudon kepada orang itu tidak baik. Jadi jika yakinnya itu adalah sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan ada yang namanya keadaan apapun yang dia terima, dia sadar itu adalah dari Allah. Waraddini bima qasamtahu li, ya Allah, dan jadikan aku bisa ridho dengan apa yang engkau telah bagikan kepadaku. Nah, ini enak. Mendapatkan rezeki yang kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, sadar ini dibagi oleh Allah. Enak. Nah. Ketika sudah berusaha, saya sudah menghafal benar, belajar yang benar, murojaah yang benar. Kok nilainya ujiannya kecil. Kemudian saya lupa menyadari bahwasanya apa yang dia dapatkan adalah sudah dibagi oleh Allah, maka itu adalah sombong. Di sisi lain, jika ada orang tidak pernah ikhtiar, dia cuman sadar saja, nanti kan kalau saya sudah jatahnya kaya, kan kaya, nggak usah kerja. Oh jatahnya alim, ya alim, nggak usah belajar. Itu namanya orang yang mimpi. Itu namanya mutamannin, orang yang mengandai-andai, orang yang pemimpi yang tertipu dengan apa? Ketika belajar ilmu tawakal, tidak dia belajar ilmu ikhtiar. Padahal yang namanya tawakal itu setelah usaha. Yang dicontohkan adalah apa? Ketika orang itu ingin tawakal dengan kuda atau untanya, maka ikat dulu baru tawakal, bukan dibiarkan. Kalau Allah sudah menakdirkan ini nggak lepas, nggak akan lepas. Itu bahlul namanya. Ya. Dengan akal saja. Kalau orang pengen kenyang, makan dulu apa enggak? Makan dulu enggak? Makan. Ada ikhtiar. Angkat makanan ke mulut, telan. Walaupun enggak semuanya akan masuk. Atau sudah masuk keluar lagi. Bisa saja.
Makan banyak, pengen kenyang saya makan. Ternyata sebab apa? Keluar lagi, muntah lagi. Hilanglah makanannya. Tapi harus ada usaha dulu agar kenyang. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu iman yang benar dan keyakinan yang setelahnya tidak ada kekafiran. Jadi tidak kafir setelahnya. Jadi agar dijaga oleh Allah keimanan itu untuknya. Wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah rahmat yang aku bisa mendapat, dengan sebab rahmat itu aku bisa mendapatkan kemuliaan darimu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-fauza 'inda liqa. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan, kemenangan ketika aku bertemu Engkau ya Allah, wa sabra 'indal qada, dan ketika memohon kesabaran ketika mendapatkan ketentuanmu, wa manazila syuhada, dan mendapatkan makom orang-orang syahid, wa isya suada, dan wa manazila syuhada ini adalah kehidupan seperti orang-orang yang berjuang di jalanmu, orang yang syahid tanpa ada kesulitan, tanpa ada susah payah, wa isya suada, dan wa manazila syuhada ini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan derajat nanti di surga bersama orang-orang syahid, wa isya suada, dan kehidupan orang-orang yang senang, yaitu mendapatkan kebahagiaan tanpa capek. Loh, enak loh. Pengen bahagia tanpa capek. Mohon kepada Allah. Bisa. Diem-diem ada yang ngasih rambutan. Ini kan enak ya. Bisa dapat buah tanpa capek. Ada itu. Itu namanya rezeki tanpa diduga-duga. Makanya selalu mohon kepada Allah agar kita mendapatkan fuj'ah yang baik. Min fuja'atil khair. Kalau sudah Allah memberikan orang itu fuj'ah yang baik, sesuatu yang mengagetkan yang baik, itu enak. Nggak akan jantungan dia. Apa? Dikit-dikit dapat kabar gembira, anaknya sukses. Dikit-dikit dapat kabar paket datang. Itu kan santri biasanya tuh, ya kan? Siang-siang paket datang, alhamdulillah. Lebih bahagia ketika paket itu datang tanpa diminta daripada sudah pesan dahulu, ya kan? Enak akan kejutan. Semua kalau kebaikan itu lebih terasa jika itu kejutan. Datang ya tanpa diminta. Tanpa sudah dihitung, disangka-sangka terlebih dahulu. Wan nasru al-ada, dan mohon pertolongan dari musuh-musuh. Wa murafaqatal anbiya. Nah, ini. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersama para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati, ya Allah, sungguhnya aku unzilu bika hajati, aku mohon kepadamu segala hajat-hajatku, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa in du'afa ra'yi, walaupun ya Allah du'afa ra'yi, jadi lemah sekali ya Allah pengamatanku, wa qasura amali, sangat kecil, sedikit sekali usahaku. Ya memang usaha manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang kan pengen usaha sedikit dapat banyak. Memang manusia itu usahanya nggak mungkin bisa maksimal karena ada keterbatasan. Siapa yang bisa kemudian melek 24 jam? Nggak bisa. Mesti ada tidurnya, ya, ada istirahatnya, ada berhentinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan segalanya. Wa in du'afa ra'i wa qasara amali waftaqartu ila rahmatik, pengen dapat surga yang gede tapi amalnya ya, kurang, ya itu. Mohon kepada Allah agar disempurnakan itu amal, agar disempurnakan pahalanya. Waftaqartu ila rahmatik, aku sangat butuh kepada rahmat-Mu ya Allah. Fa as'aluka ya qadiyal umur, maka aku mohon kepadamu wahai zat yang
ya qadiyal umur, yang memenuhi segala kebutuhan, yang mengatur segala perkara, wa ya syafiyas sudur, wahai zat yang mengobati hati-hati, ya, hati yang sakit. Kita mohon kepada Allah agar disembuhkan dari hasud, dari kesombongan, dari dengki, dendam. Kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau telah memisah antara dua laut, ya. Sebagaimana Allah memisah antara dua laut, laut yang asin sama laut yang tawar, kan terpisah tuh, nggak bercampur, walaupun berdampingan, nggak bercampur. Sebagaimana Allah mampu untuk memisah itu, maka Allah juga mampu untuk melakukan segala antujirani min adzabis sa'ir, engkau bisa memisahkanku dari azab neraka sa'ir, wa min da'wati tsubur, dan dari panggilan-panggilan, godaan-godaan yang menghancurkan nanti di mahsyar, ya. Kalau sudah dipanggil untuk dimasukkan disiksa, itu berarti panggilan kehancuran. Ketika nanti di mahsyar, semua orang dipanggil sesuai dengan apa yang akan diterimanya. Kalau orang dipanggil untuk berjalan menuju surga, ya berarti nanti dia akan selamat. Tapi kalau dipanggil untuk digiring ke neraka, ya ini akan celaka. Makanya memohon kepada Allah agar jangan sampai dapat panggilan yang jelek ketika nanti di akhirat. Wa min fitnatil kubur, dan dari fitnah kubur, siksa kubur, ya, dan juga agar diselamatkan dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ini semua orang ketika dimasukkan ke dalam kubur akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Ini jangan sampai ada yang mengatakan, oh ini malaikat mungkar nakir pun belum bisa nanyain dia nih, kenapa yang ziarah nggak boleh berhenti katanya. Oh, nggak bisa. Maknanya bahwasanya malaikat mungkar nakir itu adalah menanya seseorang ketika bunyi sendal itu sudah jauh, itu maknanya adalah bukan kok malaikat mungkar nakir itu nunggu orang itu sudah nggak ada di kuburan, enggak. Tapi yang dimaksud adalah ingin menjelaskan bahwasanya di dalam kuburan itu sepi sehingga langkah kaki sendal, bunyi sendalnya orang yang ziarah pun kedengaran. Itu maksudnya. Saking sepinya itu kedengaran. Ayo, kalau misalkan ada orang melangkah kok kedengaran, berarti dalam keadaan sangat sunyi waktu itu. Kalau misal kita lagi malam-malam, ya, ada orang jalan pakai sendal kedengaran, berarti malam itu mesti sunyi. Kalau ramai nggak akan kedengaran. Seperti itulah maksudnya. Bahwasanya di dalam kubur itu sepi, sendirian, sunyi, sehingga langkah sendal orang, langkah kaki orang yang habis ziarah pun itu kedengaran. Jadi malaikat itu akan bisa menanyakan, walaupun tubuhnya hancur sekalipun akan tetap ditanya oleh malaikat. Kenapa kok dibakar itu mayatnya? Biar nggak ditanya malaikat. Oh, nggak mungkin, mesti ditanya oleh malaikat. Mesti ditanya itu. Dikumpulkan lagi oleh Allah itu. Misalkan jadi debu, disebar setengah di mana? Di kutub utara, setengah di kutub selatan, tetap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena akan ditanya. Atau misalkan dimakan hewan, makan hiu atau apa, hancur lebur, nggak ada sisanya, tetap akan dikumpulkan lagi, dibangkitkan kembali untuk ditanya oleh malaikat. Allahumma ma qasuru anhu ra'yi wa dha'afu anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa atta wa ahada min ibadik. Ya Allah, alangkah pendeknya pikiranku, pengamatanku, wa dha'afu anhu ra'yi, dan alangkah lemahnya amal perbuatanku, wa lam tablughu niyyati, dan niatku ini belum sepenuhnya ya Allah. Wa umniyati, ya, niatku ini belum sampai kepada hal tersebut ya Allah. Dan
niatku belum sampai dan angan-angan belum sampai min khairin dari kebaikan yang engkau janjikan kepada satupun pada salah seorang dari hamba-hambamu. Jadi ketika ada kebaikan apapun yang ada pada hamba itu kadang-kadang aku ya Allah, aku ini nggak sampai niatku untuk ke sana dan angan-anganku belum sampai ke sana ya Allah kepada kebaikan yang engkau janjikan kepada hambamu ya Allah. Terus bagaimana? Fa inni arghabu ilaika fihi. Sungguhnya aku ini ingin juga mendapatkan tersebut, mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kebaikan yang engkau janjikan kepada hamba-hambamu atau kebaikan yang telah engkau berikan kepada hambamu ya Allah. Nah, ini. Aku belum sampai ke sana ya Allah, tapi aku ingin. Nah ini. Wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar mendapatkan kebaikan tersebut. Nih. Kadangkala niat kita itu dan mungkin sering sekali niat kita ini enggak ya, ada yang tidak pernah menjamah niat itu kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain. Enggak sampai masuk akal kita. Kebaikan itu akan kita lakukan. Mungkin karena bayangannya itu adalah berat banget, mustahil saya nyampe ke sana, kebaikan itu saya lakukan. Saya ini siapa? Nah, seperti itu. Niat gak nyampe ke sana. Apalagi angan-angan pun kadang gak nyampe untuk melakukan itu. Tapi tetap ya Allah, kebaikan tersebut aku ingin melakukannya. Kebaikan itu aku ingin merasakan. Makanya ini diminta kepada Allah. Allahumma ij'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikan kami adalah orang yang memberikan petunjuk, bisa mengajak orang kepada kebaikan, kepada hidayah, muhtadin dan diberi hidayah, dituntun olehmu ya Allah. Ghairu dhalin, bukan orang yang tersesat ya Allah, wala mudillin, dan bukan orang yang menyesatkan ya Allah. Nah ini minta kepada Allah. Jadikan kami orang yang bisa penyebab hidayah bagi orang lain dan jadikan kami juga orang yang mendapatkan hidayah. Lengkap. Jangan jadikan kami ya Allah orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini lengkap juga. Diminta kepada harban di a'daik. Ya Allah, jadikan kami adalah lawan dari musuhmu, memerangi musuh-musuhmu. Jadi diberikan agar berani dan kuat untuk memerangi musuh-musuh Allah dari para setan dan bala tentaranya. Bala tentara setan itu ada yang bentuk setan, ada bentuk jin, dan ada juga yang bentuk manusia yang mengajak kepada kejelekan. Salaman li auliyaik, penyelamat bagi kekasih-kekasihmu. Nah ini. Jadi berdoa itu harus paham apa yang diminta. Jadi mantap. Dan benar-benar dapat. Nah, kalau nggak paham ini yang repot. Dapat pahala dapat. Nah. Tapi dapat apa yang diminta? Ya dapat sebenarnya. Cuman sesuai dengan apa yang kamu pahami. Yang penting baik, ya baik, dapat baik. Minimal ketika engkau berdoa, engkau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah. Dan ketika engkau berdoa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kebaikan. Nah ini. Nuhibbu bihubbikan nas. Dengan kecintaanmu ya Allah, kami mencintai manusia-manusia. Kami mencintai hamba-hambamu yang lain, saudara-saudara kami, ya Allah kami cinta kepada mereka. Dengan kecintaan kami kepadamu. Karena kami sadar semua itu adalah makhlukmu. Semua itu adalah ciptaanmu, hamba-hambamu. Kami juga cinta kepada mereka ya Allah. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Dan kami memusuhi, karena engkau memusuhi ya Allah, musuh-musuhmu, maka kami juga memusuhi orang yang melanggarmu ya Allah, yang menentangmu. Karena Allah itu membenci orang-orang yang menentang Allah, maka kita juga membencinya. Membenci amal perbuatannya. Kalau dia sudah berubah menjadi baik, maka berubah menjadi cinta. Nah, ini adalah orang yang adil. Orang yang adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bencilah orang, itu adalah sekadar amal perbuatannya, bukan zatnya. Kenapa? Karena amal perbuatannya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zatnya tidak. Zatnya tetap dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah
tetap memanggilnya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tetap dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Diajak untuk kembali kepada Allah. Zatnya mereka tetap akan diajak oleh Allah agar kembali kepada jalan kebenaran. Tapi yang dicela oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah adalah pekerjaannya, adalah tingkah lakunya yang tidak baik, dosa-dosanya. Sehingga ketika ada orang yang sudah bertaubat, jangan engkau benci kepada mereka. Kenapa? Mereka itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat orang yang bermaksiat, cintailah mereka karena mereka adalah hamba Allah. Tapi dalam hatimu ingkar dengan dosa mereka, itulah bencilah karena sebab engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membenci pekerjaan mereka, engkau benci, tapi tetap mencintai zatnya. Sama seperti halnya kalau kita punya sesuatu yang kita senangi, kita cintai kotor, maka kita akan membersihkannya. Apakah langsung dibuang? Punya baju nih, seneng kita nih, kotor, dibuang nggak? Apa dicuci? Nah itu, tetap walaupun kotor, kita nggak suka kotornya, tapi bajunya tetap kita suka. Kita punya emas, misalkan seorang wanita punya emas, emasnya nyemplung misalkan di septic tank, dicari apa enggak? Ya, kalau ada alatnya dicari, itu dicari. Kenapa? Udah kotor nih, bau, tetap emasnya tetap disuka, walaupun terjatuh di dalam kubangan yang bau. Sama seperti manusia itu seringkali ada yang banyak dosa. Kenapa? Berarti dia telah nyebur ke septic tank, itu sama. Tapi kalau setelah diangkat dari kubangan dosa itu, maka dia akan menjadi berharga lagi. Ya seperti itulah. Zatnya tetap kita cintai walaupun pekerjaannya kita benci. Makanya tetap mendoakan. Ketika sudah berubah, ya sudah, kebenciannya nggak ada. Nah itu, seperti itu. Karena waktu sudah selesai, kita cukupkan. Nanti akan kita lanjutkan lagi doa kita ini dengan kita memahami dan merenungi apa yang telah kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Abi Arif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Abi selalu dipermudah urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan, Abi izin bertanya. Dalam usul fikih terdapat maqalah al-adatul muhakkamah, yang artinya kebiasaan akan dihukumi. Dan kebiasaan yang bagaimana yang terdapat di maqalah tersebut? Mohon penjelasannya Abi. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nama al-adah muhakkamah. Jadi itu adalah kembali kepada kebiasaan yang memang sudah dilakukan dan sudah dibiasakan oleh berbagai orang. Jadi uruf itu masuk kepada situ. Yang dimaksud uruf, contoh misalkan urufnya orang itu menganggap sesuatu itu adalah, jadi menurut uruf manusia bahwasanya contoh adalah minuman yang haram, minuman keras itu memabukkan, itu urufnya seperti itu menurut kebiasaan yang normal. Maka jika minuman keras itu memabukkan, maka sedikit atau banyaknya tetap hukumnya haram. Karena menurut kebiasaan
uruf itu dihukumi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang karena sudah biasa minuman keras sehingga dia ketika minum nggak mabuk, ya nggak dianggap. Karena adat kebiasaan itu yang dianggap, yaitu yang sudah biasa terjadi di manusia, bahwasanya jika minum minuman keras itu akan mabuk. Nah, seperti itu. Jadi yang dihukumi adalah yang sudah menjadi kebiasaan. Dan itu akan menjadi patokan. Jadi patokan. Kalau sudah patokannya ada minuman keras yang memabukkan, maka ketika ada orang minum banyak sekalipun, kok dia nggak mabuk, tetap haram nggak? Tetap haram. Kenapa? Karena ya hitungannya yang dianggap adalah yang sudah biasa. Karena kebiasaan orang minuman keras itu adalah memabukkan. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan jelaskan penjelasan al-adah muhakamah dengan lebih rinci lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa 'afina la tumritna wa akrim la tuhinna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kami segala kebaikan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami atas dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa orang tua kami ya Allah ampuni ya Allah. Dan dosa guru-guru kami ampuni ya Allah, dan dosa orang-orang yang bersama kami ampuni ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang menjauh dari rahmat-Mu ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah. Berikan rahmat-Mu di dalam apapun yang kami kerjakan ya Allah, sehingga rahmat-Mu itu akan bisa menjadi mutinya dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami, kebaikan di dalam lisan kami, kebaikan di dalam mata kami, kebaikan di dalam telinga kami, kebaikan di dalam hati kami, kebaikan dalam perilaku kami ya Allah, dalam pikiran kami ya Allah, sehingga kami selalu memikirkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang menjauh dari rahmat-Mu ya Allah. Kami takut ya Allah jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang mendapatkan hidayah, selalu Engkau bimbing dengan hidayah-Mu ya Allah. Selalu Engkau tunjukkan kepada jalan yang baik ya Allah. Dan jangan jadikan kami adalah orang yang tersesat ya Allah, dan orang yang menyesatkan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang yang menyesatkan ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tersesat ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang yang Engkau beri hidayah ya Allah, yang Engkau beri rahmat ya Allah. Kumpulkan kami bersama aulia-aulia-Mu, bersama kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, dan dekatkan kami dengan mereka ya Allah. Jadikan kami adalah seperti mereka ya Allah. Jadikan kami adalah termasuk golongan orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau kasihi ya Allah. Dan berikan keberkahan dalam segala yang Engkau berikan kepada kami. Berkailah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Berkailah harta yang Engkau berikan kepada kami. Berkailah apapun yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan ketika Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan iman ya Allah, dalam keadaan mampu dan mudah menyebut kalimat mulia dan agung dan mulia ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah majelis kita pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.